Halo, balik lagi di channel YouTube ya Bro Pasta. Kali ini bersama dengan My Whip. My Whip ngelap sama Anissa Aulia, istri gua. Alhamdulillah kita udah sah di tanggal 17 Juli 2021. Terus kemarin gua sempat nulis juga di Instagram, di story ya beberapa waktu yang lalu sih sebenarnya. Ini kita by the way kita record itu di tanggal 23 Juli 2021. Kemarin tuh kalau nggak salah gue ngepost gini nih, ngepostnya tuh apa yang mau kalian tahu, sharing kita tentang budget dan juga nikahan di saat pandemi dan juga lagi PPKM. Jadi emang sebenarnya sih waktu PPKM kemarin, waktu pandemi kayak gini, kita tuh udah planning dari kapan sih, Yang? Dari Februari kayaknya pas lama. Nah, sebelum itu. Kita kan udah planning itu Desember. November Desember. Udah nggak planningin karena gua sama Nisa itu udah sepakat, dan kebetulan juga gua ngobrol sama bokap nyokap itu, gue pengen nikahan tapi gue nggak mau ada adat gitu. Bukan karena tidak ingin menghormati beragam budaya yang ada di Indonesia, tapi kita pengennya tuh yang agak simpel aja karena lagi masa pandemi kayak gini, makanya kita pakainya itu nasional. Nah, adatnya yang gue pakai itu cuma hitungan Jawa kalau dari adat gue. Kalau dari adat Nisa karena Sunda kan kamu ya? Sunda. Kamu pakai adat nggak sih kemarin? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada adat. Nggak ada adat. Nggak ada adat ya? Nggak ada adat sama sekali. Ya jadi adat yang kita pakai itu cuma hitungan Jawa aja lah, hitungan Jawa dari tanggal lahir gua, tanggal lahirnya Nisa, kita gabungin, terus kita kasih ke sesepuh yang ada di kampung buat dihitung lah kira-kira tanggalnya seperti apa. Nah, singkat cerita, kita udah nentuin juga nih beberapa tanggal buat tunangan di Februari, kira-kira di hari Sabtu dan Minggu yang jelas. Kita udah tentuin tanggalnya, terus kira-kira kita mau merit kapan tuh kita juga udah nentuin tanggalnya. Jadi tanggal lahir gue lagi dihitung sama sesepuh yang ada di kampung. Gue ngasih tanggal pilihan kita berdua nih ke bokap nyokap gue. Buat masukan. Buat masukan, dan alhamdulillah entah kenapa tanggal yang kita kasih itu masuk di hitungan bagusnya. Jadi kayak nggak kaget gitu begitu hasilnya keluar. Wah, ternyata sesuai nih sama yang kita inginin. Wah, itu dalam hati kayak, wah berarti inilah jalannya sudah diberikan gitu kan. Tanpa hasilnya keluar kita udah tahu lah kira-kira tanggal nikahnya itu kapan sama tanggal tunangannya kapan. Nah, singkat cerita lagi nih, kayak kita singkat cuma panjang kayaknya deh. Singkatan kita panjang. Singkatan kita panjang banget. Pokoknya habis itu jalanlah nih ke tunangan. Tunangan udah pasti kan acara cewek ya, dia mempersiapkan segala macamnya. Nah, di tunangan dekorasi kita itu nggak terlalu wah juga lah, karena Nisa juga nyarinya yang simple-simple, dan kebetulan karena waktu itu kalau nggak salah di Februari itu masih masa-masa yang transisi tuh ya. Iya, PSBB dari transisi. dari yang apa sih namanya? PSBB. New normal. New normal. Dari PSBB ke new normal. Betul. Nah, kamu dapat harga berapa waktu itu dekorasinya? Kurang lebih masih di bawah under 1 juta lah. Di bawah 1 juta. Dekorasi tok ya. Dekorasi tok. Di bawah 1 juta lah. Di bawah 1 juta tuh ya, buat dekorasi doang, dan itu di rumah. Di rumah. Dengan ukuran backdrop 3x3. Oh, 3x3. Enggak, 3x2,5 lah. Oh, 3x2,5, dan itu didekor di rumah, dan kalau nggak salah itu disewain selama 24 jam ya? Satu hari pokoknya ya? Satu hari pokoknya. Jadi malamnya mereka datang buat dekor, buat acara besoknya, kelar acara, malamnya mereka bongkar lagi, mereka bawa pulang. Krunya nggak banyak, cuma 2 ya? 2 orang. Cuma 2 orang yang ngedekor. Kalian kalau pengen tahu namanya ada di sini. Nah, kita lupa namanya siapa ya? Kamu masih inget nggak? Lupa ya, pokoknya kita tulis nanti di sini nih. Tersalah nyebut kan. Aku lihatnya tuh banyak soalnya. Dan ini kita nggak di endorse juga. Jadi karena emang kita puas dengan pelayanannya, jadi kita sharing juga ke teman-teman. BTW dia ownernya itu baru nikah juga. Tuh, ownernya baru nikah. Jadi habis ngebantuin kita, ownernya dapat berkah dan akhirnya menikah beberapa hari yang lalu di masa PPKM sama kayak kita berdua. Iya. Nah, terus singkat cerita, setelah tunangan ada rembukan keluarga dan segala macem, ngasih tahu tanggalan yang udah dihitung dan lain-lainnya, dapatlah kita tanggal nikah itu di tanggal 17 Juli 2021. Pada awalnya mulus nih, lancar banget kayaknya kan. Undangan berapa nih? Tadinya niat 150 undangan, berarti kurang lebih 300 orang kan. Dan gue diajarin sama sahabat
gua namanya Artanto Oki. Dia punya nyokap, ya iyalah. Gimana caranya ada di dunia kalau nggak ada emaknya gitu kan. Jadi nyokap itu ngasih saran ke gua, Gi, hitungannya tuh kayak gini, ini dikali ini. Kalau kamu 300 pack kurang lebih kalau 300 orang yang datang kurang lebih pesannya itu adalah 250 porsi makanan. Kalau mau digenepin jadi 250. Cara nutup kekurangannya gimana? Dari gubugan-gubugan yang nantinya bakal ditaruh waktu acara resepsi. Akhirnya gue pelajarin itu semua. Gue lupa perkaliannya gimana, ntar kalau gue inget gue tulis lah pokoknya di layar ini perhitungannya seperti apa. Dari hitungan awal gue yang 150 pack, tapi akhirnya gue pengen naikin 150 undangan. Jadinya kan 300 orang. Itu dikali berapa, dibagi berapa, segala macam. Akhirnya hitung-hitungannya ketemu. Singkat ceritanya di situ udah kelar 150 undangan. Tapi kan namanya orang tua, apalagi kan gue anak pertama dan ini adalah pernikahan pertama di keluarga gue. Jadinya bokap gue tuh pengen ngadain pesta yang agak gede, makanya undangannya dinaikin, konsultasi dan segala macam. Akhirnya apa tuh? Bisa video call aja. Nah, diinginin aja. Nah terus, nah habis itu akhirnya dinaikin jadi 250 undangan, berarti kurang lebih ada 500 pack dan itu lumayan nambahnya dan kita juga nyari cateringnya lumayan. Kita pindah tempat itu buat lokasi acara 3. Pertama kita pengen di Baitul Salam, daerah Pondok Kelapa yang dulu tempat buat syuting Lorong Waktu, kalau kalian tahu. Tua banget ya Lorong Waktu. Terus habis itu kita sempat mau pindah ke Al-Azhar. Al-Azhar Bekasi ya? Bukan, Al-Azhar ini Cakung. Oh iya, Cakung. Dekat Wali Kota Jakarta Timur. Nah, terus habis itu mikir lagi nih, ternyata dari pihak gedung ada sesi-sesi dan segala macam. Sambil nyari catering juga kita sempat ke beberapa nama kayak Sawargi, Mardika, Nakita Catering. Sampai akhirnya gue menemukan yang namanya FD Wedding. Jadi FD Wedding ini dia punya dekorasi, dia punya catering, dia punya wedding organizer juga. Konsul sama FD Wedding, akhirnya ngelihat, karena gue mikirnya gini, ini nikah di masa pandemi, undangannya nggak terlalu banyak. Kalau misalkan gue keluar duit kayak 100 juta ke atas tuh nggak mikirnya kurang worth it sih kalau misalkan sampai ratusan juta tapi ternyata orang yang kita undang nggak bisa banyak. Gitu, sayang banget kan. Makanya akhirnya kita press budget, kita tetap di 250 pack dulu. Terus habis itu gubugannya yang kita banyakin lagi porsinya, sama jenis gubugannya yang tadi cuma 3 kita naikin jadi 6. Itu udah termasuk es krim, jadi 5 gubugan plus 1 es krim. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadinya 5 gubugan, 4 gubugan utama sama 1 es krim doang, 1 gubugan es krim. Terus sama FD lagi pitching, tiba-tiba ada orang ngenalin ke gua, namanya RI Wedding. RI Wedding ini ternyata RI Wedding kenal sama FD Wedding. Entah kenapa tuh ownernya RI Wedding kenal sama FD Wedding. Nah, misal tadinya gue dapat harga di FD Wedding berapa, tapi karena melalui RI Wedding jadi jatuhnya lebih murah. Karena ya lumayan kan, kayak ngedit 5-10 juta kan lumayan ya. Kalau misalkan buat hitungan-hitungan semuanya. Makanya akhirnya lewat kita pakai FD Wedding untuk dekorasi dan juga catering, tapi WO-nya melalui RI Wedding gitu. Jadi kita bisa dibilang kolaborasi 2 WO lah waktu itu. Kolaborasi 2 WO dengan budget awalnya itu kalau nggak salah di 92 juta, itu buat berapa ya, 250 pack kalau nggak salah deh, 250 apa udah dinaikin 300, gue lupa kisaran segitu, di bawah 100 juta. Itu belum uang gedung ya. Itu belum uang gedung karena akhirnya gedung yang kita pakai itu di Balai Prajurit Ardia Loka di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma, perumahan AU, pemukiman AU-nya gitu. Nah, terus di situ kita dealing, pokoknya gedung tuh langsung gua patenin, cekrek, nggak pengen yang lama-lama lagi. Tadinya tuh kita pengen di ini, gedung hijau. Iya, menara hijau. Menara hijau Cawang. Tapi balik lagi, orang tua kurang setuju karena katanya kalau nikahan di gedung mah kurang sakral. Kayak orang kantoran lagi ngadain acara makan-makan gitu kan. Kalau mau sakral tuh cari yang daerah Halim, kayak Ardia Garini.
terus yang lain-lain gedung-gedung daerah Halim lah, karena mungkin banyak teman-teman orang tua yang bikin acara di situ gitu ya. Ya udah, akhirnya kita nurutin, kita pindah gedungnya. Untung belum DP tuh di Menara Hijau, baru booking soft booking doang. Booking. Naruh nama lah ibaratnya gitu. Udah nih, itu juga nyarinya bisa dibilang cukup susah sih, karena itu kan masa-masa PSBB udah mulai ngerenggang, udah mulai new normal, udah mulai ada banyak weddingan lagi. Jadi nyari buat tanggal 17 Juli itu beberapa tempat udah full dan gue sempet nyari juga di daerah Bekasi bukan yang Islamic itu Islamic Center. Ya di Islamic Center Eh, Islamic Center bukan sih? iya deh kalau nggak salah. Pokoknya yang ada- masjid, belakang masjid gitulah. Gue lupa nama gedungnya apa, itu juga tanggal 17 full. Buat siangnya, adanya malam, itu pun yang di belakang. Jadi kalau ada tamu masuk, takutnya tamunya salah masuk karena di sana ada 2 ballroom yang bisa, 3 ballroom malah yang bisa beda dipakai. bangunan lagi ya. 2 di depan, 1 di belakang. Itu tanggal 17 malam di belakang lagi. Iya. Kalau misalkan orang salah dateng kan bahaya juga ya. Hanya orang. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, makan gratis asal amplopnya tetap ke tempat kita. Gimana dia? Mana dia tahu? Ya kan ada nama kita, sebenarnya nggak mungkin salah. Coba takutnya mereka salah masuk aja. Terus pokoknya dapetnya di Ardia Loka, itu sewa gedungnya 9 juta kalau nggak salah. Sama buat sewa akadnya tambah lagi, gue lupa deh 500, 800 apa 1 juta. Pokoknya buat gedung tuh nggak nyampe belasan juta lah. Kayak 10 ke bawah. 10 juta lah, kurang lebih lah 10 juta. Nggak sampai 10 juta ke atas kok. Antara pas 10 juta tuh di bawahnya 10 juta. Itu gue dapet diskon. Dapet diskon karena kebetulan dari keluarga gue itu ada riwayat angkatan lah, pernah membela negara Indonesia lah ibaratnya gitu. Dari kakek gue tuh bokapnya nyokap mbah kakung gue itu dulu angkatan, jadi ada potongan harga lah kalau mau pakai gedung atau fasilitas yang ada di daerah Ardia Loka lagi, di daerah AU yang ada di Halim gitu. Udah gedung beres, kita pindah ke catering akhirnya kita nentuin makanan, test food segala macem, ngerasa cocok, beres. Undangan udah kecetak, pokoknya semua beres. Souvenir gue bikin di Jatinegara karena nyari yang emang grosiran gitu, dan harganya pasti lebih miring dibandingkan beberapa vendor yang mungkin mereka udah punya kayak mini studionya mereka sendiri atau gimana buat desain gitu. sendiri. Yang desain juga semuanya dia. Jadi karena kebetulan bini gue ini dia bisa gambar, terus dia juga desainnya juga bagus banget. Sipil bukan kan ya? Cuma dia di arsitek yang suka ngegambar-gambar gitulah, kayak desain 3D, yang desain properti dan segala macam. Interior lah pokoknya, desain interior dan juga eksterior dia bisa. Makanya dia ngegambarin buat souvenir kita. Souvenir kita lucu nih, kayak gini nih. Souvenirnya digambar, ada beberapa pilihan, akhirnya kita pilih yang ini. Terus habis itu kemana lagi kita ya? Pokoknya souvenir beres, semuanya beres. Muncul tuh PPKM tanggal 6 ya? Enggak, tanggal 3. Tanggal 3 Juli. Nah, Tanggal 3 Juli. 3 Juli PPKM tuh. Brak langsung. Bayangin, undangan udah jadi dari tanggal 28 Juni, 30 Juni tuh undangan udah jadi kalau nggak salah. Catering semua udah beres, souvenir udah tinggal ambil, terus tiba-tiba PPKM. Itu kita masih tenang. Terus tiba-tiba makin ketat. Udah mulai panik. Sampai akhirnya, ini gue cerita yang PPKM-nya dulu guys ya. Jadi yang 3. Terus tanggal 13, pokoknya pas gue ngekes DGL lah, gue lupa tanggal berapa. Siangnya pihak gedung ngechat, "Mas, gedung nggak bisa dipakai ya. Soalnya ada peraturan PPKM bla 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 bla." Aduh, lu bayangin tinggal hamin 1 minggu, nggak nyampe hamin 5 hari. Hamin 5 hari dapat kabar kayak gitu. Udah pusing, gue ngekes tuh nggak pusing, dan untungnya nih thank you juga buat Eldoge, buat Om Wawa yang waktu itu ngekes bareng gua. Dia bener-bener nge-cover gua banget. Om Wawa yang harusnya nggak banyak omong, Om Wawa ngomong, bukan porsinya dia, nge-cover karena gua lagi sibuk ngurusin chat, ngechat ke orang tua gua, terus ngechat ke pihak gedung, ngechat ke dia juga nih. Terus pihak gedung juga nelpon-nelponin. Dan alhamdulillah di hari yang sama, 13. pihak gedung akhirnya ngontak gua lagi di sore harinya. Dia bilang, "Mas, dapat mandat dari komandan,
acara tanggal 17 tetap bisa dilaksanakan dengan pengurangan jumlah undangan, tamu yang datang, tidak boleh dine in, semua take away, berarti nggak ada gubugan dan segala macem. Akhirnya ya udah, mau nggak mau kita ngikutin gitu, karena mau diundur pun nggak bisa, mau di cancel pun nggak bisa. Sebenarnya bisa kalau diundur, tapi gue harus nyari misal kayak gedung lainnya lagi, atau kalau enaknya itu dari pihak gedung mau mengubah tanggal tapi gue nggak nambah biaya lagi, cuma itu nggak gue tanya karena gue yakin dan optimis hal itu nggak akan terjadi gitu. Kita masih pengen ngusahain di tanggal 17 Juli itu kita tetap melaksanakan akad, dan akhirnya kita ubah, tidak ada resepsi, hanya akad dan juga sedikit ramah tamah dengan protokol yang lumayan ketat karena ada diawasin sama ada komando bintang satunya hadir tiba-tiba. Iya, tiba-tiba ya. Gua kaget malamnya sebelum hari H, Mas tolong besok prokesnya benar-benar dijalankan. Kalau bisa ada orang nakesnya datang ke sini juga karena ada komando bintang satu kita yang akan hadir. Gua nggak tahu nyebutnya apa, yang jelas dia bilang ada bintang satunya. PM kan sih PM. Bukan, PM tuh kan kayak polisi militernya gitu loh, Iya, yang emang disuruh ngawasin. Cuma ada komando bintang satunya, petingginya lah pokoknya, petinggi di kawasan tersebut yang ingin hadir ke acara untuk melihat apakah prokesnya berjalan dengan baik dan dijalankan atau tidak gitu. Untungnya gue udah planning, gue udah nyiapin satu orang nakes yang akan antigen. Lu bayangin, anggaran ngebengkak lagi gara-gara harus antigen. Semua tamu yang datang. Pas akad. Dan itu bisa dilakukan. Sebenarnya udah nggak boleh akad di gedung. Tapi karena gue pengen gitu ada acara dan gue mau keluar duit lagi nih buat ada nakes, ada antigen, ada orang nakes standby pakai baju APD di nikahan gue, bayangin. Terus ada polisi militer juga, ada PM yang mengawasi 4. Satu di pintu utama, satu di pintu belakang, yang 2 di dalam. Gua akad disaksiin PM sama komando bintang 1. Saksinya PM. Udah kayak, wah. Pakai pelantikan tentara ya. Bener-bener drama banget dah kemarin dah. Tapi untungnya bisa berjalan dengan lancar kan tuh waktu acaranya. Jadi bisa dibilang tuh total kurang lebih kemarin ya, karena ada pengurangan segala macam. Untuk gedung tidak ada perubahan. Kalau gua kemarin di 8,5 juta kalau nggak salah buat sewa gedung, akad dan juga resepsi. Hitungannya tetap ada resepsi karena gua tetap ada desain pelaminan dan segala macamnya. Desain pelaminan gua kurang lebih seperti ini yang gua inginkan. Terus karena ada beberapa hal yang harus diminimalis, akhirnya pelaminannya berubah jadi seperti ini. Nggak bisa berjalan full seperti yang kita inginin, tapi nggak masalah, yang penting kita bisa tetap jalanin acaranya. Pokoknya perubahan dekorasi itu bener-bener ketara banget deh. Yang tadinya dekornya tuh full dari panggung pelaminan sampai ke plafon, lebarnya bener-bener maksimalin lebar panggung, semuanya berubah, dipotong. Karpetnya juga kita udah pesen yang rose petal warna putih yang bunganya nggak putus-putus. Tapi karena aduh sayang banget kalau dibagusin yang datang. Ya kurang lebih kemarin tuh 50-60 orang lah, dan itu pun bener-bener dijarakin masuknya satu-satu, nggak boleh numpuk lah pokoknya di dalam. Dan sekali lagi semuanya gua antigen. Ini ada sebagian bukti antigennya gua tunjukin ke kalian. Ini baru sedikit karena masih ada beberapa lagi yang udah kebuang duluan. Dan ya udah, acara berjalan lancar. Itu pas udah acara. Satu momen paniknya lagi adalah karena dari tanggal 28 Juni, antara 28 atau 27 Juni, kayaknya gue sih ngerasa kena dari tanggal 27 atau 28 Juni lah. Tapi surat gue ketahuan positif itu dari tanggal 1 Juli. Lu bayangin tanggal 17 Juli kita wedding, tanggal 1 Juli gue positif. Tuh gue kayak mikir, udah ngechat dia yang positif. Itu kita lagi ribut juga lagi. Iya, kita tuh lagi ribut buat masalah apa ya? Kita lagi ribut buat susunan acara. Kadang kan dari kebetulan dari orang tuanya nih, saya tuh sangat worry dengan adanya COVID-19 inilah. Makanya orang tuanya tuh benar-benar meminimalisir waktu mereka untuk ada full di acaranya atau tidak gitu. Lagi dipikirin, lagi debat masalah itu, lagi mikirin prokes dan segala macamnya. Gua kena COVID. Terus gue bilang sama dia,
Yang kamu jangan kasih tahu papa mama kamu ya, karena papa mama kamu tahu besok nggak jadi akad kita bilang kayak gitu. Akhirnya kamu kasih tahu nggak kan? Enggak sih, aku lihat perkembangan lah, enggak. Nah, akhirnya dia ngeliat perkembangan. Gue tuh bener-bener dah waktu covid kemarin pagi berjemur, kayak kudanil gue tiap pagi berjemur. Terus makan sehat, vitamin lah segala macem. Gue konsul sama Bang Pen, gue konsul sama dokter puskesmas, gue konsul sama tetangga gue yang perawat, teman gue perawat, semuanya gue konsulin. Akhirnya dapat obat-obatan. Nah, karena kemarin gue gejalanya juga nggak terlalu banyak. Kebetulan covid gue itu kemarin gejalanya cuma demam sama pusing aja 2 hari, habis itu hilang, nggak ada sampai hilang indera penciuman. Karena masih bisa nyium kan nih? Beda dong. Masih bisa Nggak nyium, gitu dong. masih bisa ngerasain, terus nggak ada gejala-gejala lainnya. Jadi ya alhamdulillah lah nggak ada gejala yang benar-benar fatal buat hidup gua gitu. Tapi buat teman-teman nih, pesan gua kalau ada yang lagi kena covid, tetap berpikiran positif. Kalau kalian orang yang parnoan, jangan baca berita tentang covid terlalu banyak, karena itu akan ngebuat sugesti di diri kalian dan ngebuat mental kalian drop. Kalau mental kalian drop, proses imunitas di tubuh kalian juga pasti akan terhambat, nggak secepat kalau kalian pemikirannya fresh, pemikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang positif gitu. Gue kemarin tuh makan enak dah, pokoknya nggak mikirin, gue udah bodo amat, kayak gue pengen makan steak, gue beli steak, gue pengen makan apa, gue beli itu, gue minta pengen masakan terenak emak gue, sayur cah kangkung segala macem, beliin. Sampai gue dapat ramuan-ramuan segala macam dari temen gue minum mau sepahit apapun rasanya, pokoknya demi membuat covid di tubuh gue ini cepat sembuh gitu. Dan akhirnya alhamdulillah tuh cuma 7 hari gue semenjak gue ketahuan covid. Tapi kayaknya udah kena covid dari beberapa hari sebelumnya, tapi baru tahu kan tanggal 1. Terus tanggal 6 gue PCR lagi karena gue udah ngerasa udah baikan. PCR hasilnya udah negatif. Tapi gue harus tetap menjalani isoman selama 14 hari karena itu peraturannya. Tapi gue nggak bisa bener-bener 14 hari karena gue ada kontrak yang udah gue tanda tanganin yang harus gue jalanin. Makanya waktu itu gue hadir di final DGL selama 2 hari dengan catatan gue bener-bener menjaga jarak dari rekan-rekan yang lainnya. Terus gue juga masker semua gue protokolin banget. Tapi entah kenapa ya, sebelum acara tuh gue kayak, gue tahu nih ada covid, cuma gue masih cuek nggak terlalu prokes banget lah. Masker tetap, hand sanitizer tetap. Coba kalau buat ngumpul sama temen ya udah nongkrong kayak, ya lu udah antigen kan negatif, ya udah ngumpul aja gitu. Tapi pas sudah mau mendekati acara, gue worry takut kena covid, malah gue kena. Kan kampret. Pas kamu kena nih, aku juga worry tau di kantor, kayak di kantor aduh kena nggak ya. Setelah itu di kantor beberapa orang tuh banyak yang nggak masuk, tumbang satu-satu gitu. Satu tumbang. Kantornya juga kampret. Kenapa nggak di WFH-in gitu? Kenapa tetap masuk kantor? Bosnya Nisa, kalau Anda nonton ini tolong WFH. Jangan hanya mikir cuan gitu. Dengan alasan kalau tidak masuk nanti karyawan digaji pakai apa? Kalau karyawan sakit memang Anda menanggung gitu saja ya. Dapat duit tapi dipakai buat berobat, buat rawat lagi. Apa guna uangnya? Sama aja nggak bisa buat tabungan, cuma buat berobat, sama aja bohong. Nah, terus akhirnya alhamdulillah gue sembuh, acara berjalan lancar. Pokoknya total kemarin akhirnya gue cuma pakai 100 pack makanan, hampers gitu. Ada tambahan juga buat packagingnya kayak goodie bag gitu. Terus tadi kita mau goodie bagnya itu pakai souvenir kita karena souvenir kita kan goodie bag tuh. Tapi ternyata tidak muat, souvenir kita kekecilan. Memanjang souvenir kita tuh. Souvenir kita tuh bisa dipakai kayak buat laptop ya, kayak MacBook gitu-gitu bisa masuk. Atau kalian pengen belanja ke supermarket bisa dipakai juga. Lumayan kan desainnya bagus tuh. Ada mobil UAS PUBG Mobile. Nah, terus 100 pack di situ, dekorasi seperti yang kalian lihat tadi, pokoknya total kurang lebih ya untuk dekorasi dan lain-lain sama WO-nya sama catering dengan jumlah 100 kemarin di 68.900.000 kalau gua nggak salah. 68.900.000. Uang gedung itu dari 8.500.000, kalian tambahin aja jumlahnya berapa. Terus habis itu kalau mahar, kemarin kebetulan gue pas beli mahar juga gue memperhatikan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone gue ya. Semua aplikasi pokoknya gue pantau, Ajaib ke
apapun itu gue pantau, gue lihat kira-kira harga emas naik atau turun, terus gue ke toko emas, ngelihat ternyata lagi turun, gue beli. Itu belinya juga gue cicil guys. Jadi gue beli dulu 5 gram, habis itu gue beli lagi, ada rezeki, ada uang cair, beli lagi 10 gram, udah 15 gram, terus akhirnya ada rezeki lagi, gue tambah lagi 10 gram, 25 gram, terus habis itu gue ngerasa kayak, aduh pengen ganti cincin deh segala macam. Jadi cincin tunangan itu yang emasnya dia, gua ganti sama cincin baru dengan gram yang sama, tapi cincin tunangannya gue masukin ke mahar gua. Jadi total itu 30 gram kemarin untuk mas kawinnya, untuk perhiasan emas 30 gram, terus seperti biasa seperangkat alat sholat, mukena, sajadah, tasbihnya ada nggak sih? Nggak ada. Ada ya? tasbih. Tasbih, Al-Quran, sama uang ya. Uangnya itu gue bikin karena kita itu kan ketemu di SMP ya. Jadi fun fact, Nisa itu adalah mantan gue waktu SMP. Jadi kemarin gue bikin ini. Ada gantungan. Bikin pakai model uang lama kebalik. Bikin pakai uang lama. Ini yang bikinin saudara gue nih, ntar gue taruh Instagramnya di sini. Jadi kalau kalian mau nikahan atau tunangan, mau bikin seserahan, bisa ke saudara gue juga. Kalian tinggal sediain aja bingkainya pengen kayak gimana. Kalian bisa pesan bingkainya sendiri atau pesan bingkainya sama saudara gua bisa. Terus nih kemarin mahar terakhirnya adalah uang 13.000. 13 itu adalah tanggal pertama kita jadian waktu SMP, gua masih ingat. Kok masih gitu sih lu? Ya iyalah, orang ninggalin gua. Salah enggak? Makanya 13.000 terus Rp139 itu adalah SMP. Gua sama dia dulu ketemu di SMP Negeri 139 Jakarta Timur. Rumnas Klender, yang kalau tawuran susah ketemunya sama siapa? Ketemunya sama preman-preman pasar. Tugalan dulu kalau tawuran pasti menang. Backupnya preman pasar soalnya. Iya, yang dekat terminal angkot. Bener. Nah, jadi gitu. Jadi tadi kurang lebih ya buat tunangan, biaya dari Nisa yang keluar itu kurang lebih 1,2 lah kayaknya. Karena ada peritilan-peritilan lain juga kan. Kalau sama apa sih konsumsi dan lain-lain di bawah ya 4-an lah. Kalau sama konsumsi ya? Konsumsi terus kayak apa-apa gitu. Oke, yang kamu pesan catering segala pokoknya macam. terima beres sudah 4-an. Di bawah 5 juta untuk persiapan di tunangannya. Terus tadi untuk acara gua di Ardia Loka itu kemarin harusnya 9.500.000 atau 9 juta gua lupa, tapi gua bayarnya di 8.500.000 untuk uang gedung dan juga akad. Itu belum charge-nya ya, belum apa sih charge itu? Charge catering ya? Belum charge catering, belum ada charge kayak listrik udah masuk, tapi ya? catering terus listrik kan emang mereka sediain kan. Entertain tuh yang band segala macam itu belum masuk. Iya itu masuk. Terus charge buat fotografi kalau misalkan ada fotografernya. Kalau misalkan ada yang lain-lainnya gitulah, pokoknya kayak ada pasang alat dan lain-lainnya itu ada biaya casnya juga. Dan kemarin kita pakai vendor-vendornya itu tadi yang gue sebutin. Untuk dekorasi dan catering kita pakai dari FD Wedding. Ntar bakal gue tulis di kolom deskripsi juga. Terus buat WO-nya kita pakai RI Wedding. Gue tulis di deskripsi juga. Terus MC-nya bakal gue tulis di deskripsi, namanya Mbak Lala. Mbak Lala bagus banget MC-nya. Sampai kita duet MC, gue jadi kayak bukan penganten gitu. Kayak orang yang duet MC. Terus siapa lagi ya? Dokumentasinya dari Cerita Lama Foto, teman gue waktu SMP, kakak kelas dia juga, karena dia dulu adik kelas gue. Terus Cerita Lama Foto itu kita di link itu dari tahun 2020 di akhir Desember, karena gue tahu setiap vendor pasti akan upgrade harganya itu awal tahun, karena ini temen gue udah paham juga, dan kebetulan gue juga melakukan hal yang sama. Kadang setiap akhir tahun akhir tahun akan mempersiapkan dana endorse untuk tahun berikutnya, naik, turun, atau masih stabil dan lain-lain, tergantung dari prediksi ke depannya akan seperti apa. Makanya gue kemarin di link itu di bulan Desember sebelum mereka naikin harga. Diikat harganya langsung. Harganya langsung gue ikat pokoknya biar aman. Terus apa lagi yang belum? MUA-nya ntar gue tulis di deskripsi lah. Pokoknya lengkap dari mulai MUA, sanggar kita pakai Violeta. Terus MC-nya Mbak Lala,
WORI Wedding. Entertain. Entertainmentnya kita nggak pakai full, kita cuma sewa audionya aja. Itu juga ada di kolom deskripsi, nanti gue tulis. Pokoknya lengkap di kolom deskripsi. Referensi dari kita apa aja, dan balik lagi, ini gue nggak di endorse. Mereka menawarkan untuk endorse, tapi gue bilang gue nggak mau di endorse. Gue cuma pengen kasih best price-nya aja dari kalian berapa. Nanti kalau emang masih bisa gue nego gitu. Karena ya ini weddingan gue udah siapin dana gitu. Di endorse emang sangat menguntungkan, tapi menurut gua kayak buat acara gua sendiri ya gua pengen totalitas juga lah, tidak ingin memanfaatkan ibaratnya kayak power yang kita punya atau nilai plus yang kita punya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Makanya gua kemarin pasti tawarin endorse tuh gua kayak jangan endorse gitu. Endorse liburan aja ya. Endorse liburan nggak apa-apa. Planning kita liburan aja berantakan guys. Kalau kalian tahu, kita tuh udah ada rencana liburan ke Kepri, ke Kepulauan Riau. Udah diajakin sama Mimin. Gue tuh berniat supaya liburan di sana kan enak tuh ngelihat Ryzen liburan di sana, terus anak-anak GPX yang dari Mobile Legends juga liburan ke sana. Gue juga pengen liburan ke sana. Tapi tiba-tiba gue kena COVID, belum sempat vaksin karena ada persyaratan lain-lain tetek bengeknya lah. Kalau mau terbang itu harus ada surat vaksin dan lain-lainnya. Dan kebetulan di Keprinya juga lagi ada PPKM darurat. Jadinya ya udah kita mengurungkan niat kita pending honeymoon kita untuk ke Kepri, nggak tahu dah kapan dah. Tahu kapan. Malah kamu udah ngambil cuti semua lagi. Iya, aku habisin cuti tahun ini. Cuti dia udah diambil seminggu tuh libur, tapi ternyata Di rumah karena saja. masalah ini jadi tidak bisa. Ya udahlah ya. Jadi kira-kira seperti itu sharing-sharing kita ke kalian mungkin yang lagi mau wedding, persiapannya seperti apa. Gue kasih tahu debat yang paling repot itu adalah debat orang tua kalian guys. Kalau kita sih pengennya simpel-simpel aja, orang tua pasti kan ada keinginan. Gue anak pertama, acara pertama wedding di keluarga gue. Dia anak bontot. Udah pasti kan. Membayangkan kan kalian seperti apa debatnya? Wah, debat DPR, MPR lewat bos. Ini debat paling sakral udah. Kalau kalian ngira nikah itu cuma masalah kalian dan pasangan kalian, itu salah besar ya. Karena pernikahan itu pernikahan kedua keluarga juga. Jadi pasti bakal ada tetek bengek segala macemnya. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti sambil gue baca-baca, sambil gue bales-balesin beberapa yang emang pertanyaannya bagus. Bukan yang first, second, third. Nah, bukan kayak gitu-gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya.